Halo semuanya, selamat datang di channel saya Theodora Alma Soraya dengan NIM 12 11 90 139 dari Puluk G. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum kimia organik yang berjudul analisis asam dalam campuran hasil reaksi. Nah, tujuan daripada praktikum ini adalah untuk mengetahui nilai konversi daripada esterifikasi antara etanol dan juga asam asetat melalui penentuan ekivalen asam bebas dan juga asam total, sehingga metode ini adalah metode tidak langsung. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya, saya akan menjelaskan dasar teorinya. Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi penghasil ester, di mana ester yang dihasilkan di sini adalah etil etanoat dan juga hasil sampingnya berupa air. Nah, reaksi esterifikasi termasuk juga reaksi yang reversibel atau bolak-balik, di mana suatu reaktan yang telah bereaksi akan membentuk produk dan produk juga akan bereaksi kembali untuk membentuk reaktan terurai kembali. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses bolak-balik. Nah, selanjutnya apa aja sih yang mempengaruhi proses esterifikasi ini bisa berlangsung atau produk yang dihasilkan semakin banyak? Yang pertama adalah suhu. Suhu yang semakin tinggi akan menyebabkan jumlah produk itu akan semakin besar atau semakin banyak karena energi kinetiknya akan semakin besar dan itu akan memperbesar peluang bertumbuhnya molekul reaktan. Yang kedua adalah lama waktu pemanasan. Semakin lama pemanasan atau reaksi dilangsungkan, maka akan semakin banyak produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pengaruh dari katalisator. Dalam hal ini adalah H2SO4 yang kita gunakan karena dia bersifat eksotermis, artinya dia dalam reaksinya ini menghasilkan suhu yang tinggi, yang dimana dia akan memperbesar juga peluang bertumbuhnya karena energi kinetik molekul reaktan yang bertambah besar, dan juga H2SO4 ini bersifat menurunkan energi aktivasi, sehingga energi minimal yang dibutuhkan oleh reaktan untuk membentuk suatu produk itu semakin kecil. Nah, selanjutnya H2SO4 ini juga bersifat higroskopis, yaitu mengikat air, sehingga air yang dihasilkan tadi itu akan diikat dan produk yang dihasilkan menjadi lebih banyak karena dapat menggeser kesetimbangan. Lalu selanjutnya ada juga semakin banyak reaktan yang kita gunakan itu atau reaktan berlebih itu akan menggeser arah kesetimbangan ke kanan sesuai hukum Becquerel. Jadi produk yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, lalu apa sih konversi itu? Konversi itu adalah suatu perubahan, yaitu perubahan mol asam asetat yang berubah menjadi etil asetat. Nah, konversi ini dalam perhitungan ini rumusnya adalah mol ekivalen asam total dikurangi dengan ekivalen asam bebas dibagi dengan ekivalen asam asetat mula-mula dikali dengan 100%. Nah, kita di situ akan menemukan berapa sih konversi dari reaksi esterifikasi. Hipotesis yang saya tarik daripada dasar teori ataupun dari yang sudah dipaparkan adalah konversi akan semakin besar apabila suhu yang di dalam larutan ini semakin tinggi, adanya juga katalisator, penambahan reaktan atau penggunaan reaktan yang berlebih, dan juga lama pemanasan. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah pipet gondok, pipet volume, pipet tetes, gelas beker, Erlenmeyer, corong, gelas ukur, pendingin balik, pemanas listrik, statif, buret, dan juga klem. Lalu untuk bahan-bahannya ada larutan NaOH, larutan HCl, larutan H2SO4 pekat, indikator PP, etanol, aqueous, KOH alkoholis 0,4N. Dan selanjutnya adalah rangkaian alat. Rangkaian alat yang pertama adalah reaktor, di mana di sini ada label HR3, pemanas listrik, termometer, pendingin balik, pengaduk merkuri, dan juga motor pengaduk. Nah, motor pengaduk ini fungsinya untuk menggerakkan pengaduk merkuri sehingga dia akan mengaduk larutan dan membuatnya menjadi homogen. Nah, pendingin balik ini fungsinya untuk menjaga volume larutan di dalam label HR3 ini tetap karena dia akan mengubah uap larutan yang menguap karena pemanasan ini berubah menjadi cairan dan akan kembali menetes ke dalam label HR3. Lalu termometer ini untuk mengukur suhu larutan. Yang kedua adalah rangkaian alat pemanas, fungsinya sama, ini ada Erlenmeyer dan juga pendingin balik, ini pemanas listrik. Lalu yang ketiga adalah titrasi, rangkaian alat titrasi yang dimana ada buret dan juga Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah berisi zat yang akan dititrasi dan buret adalah zat larutan standar sebagai penitran.
Setelah kita bahas alat dan bahan, selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah standarisasi larutan NaOH menggunakan HCl. Jadi 10 ml NaOH ditetesi dengan 2-3 indikator pp, 2-3 tetes, lalu dititrasi dengan larutan HCl. Selanjutnya kita temukan normalitas dari NaOH. Yang kedua adalah pembuatan asam asetat encer dan juga etanol encer. 30 ml asam asetat 95% diencerkan 96% diencerkan menjadi 50 ml, lalu 100 ml etanol 95% diencerkan menjadi 150 liter menggunakan Aquades. Nah, untuk kedua larutan tersebut dimasukkan ke dalam reaktor untuk selanjutnya dilakukan reaksi yang telah dihubungkan dengan pendingin balik dan juga pemanas, dilakukan selama 5 menit. Setelah selesai, diambil 5 ml larutan sebagai cuplikan 1A dan 5 ml sebagai cuplikan 1B. Lalu ditambahkan 6 tetes H2SO4 pekat ke dalam sisa larutan yang ada di dalam reaktor, dilakukan pemanasan lagi selama 5 menit, dan setelah selesai diambil 5 ml sebagai cuplikan 2A, 5 ml sebagai cuplikan 2B, dan 5 ml sebagai cuplikan 3. Setelah semuanya selesai, reaksi kita akan masuk ke dalam penentuan ekivalen dari asam asetat mula-mula. Jadi cuplikan 1A dan juga 1B yang sudah disiapkan ditambah dengan indikator PP 2-3 tetes, lalu dititrasi dengan NaOH yang sudah distandarisasi. Lalu penentuan ekivalen asam bebas yaitu dengan menitrasi larutan 2A dan juga 2B yang sudah ditetesi dengan indikator PP, dititrasi juga dengan NaOH. Lalu yang ketiga adalah penentuan ekivalen asam total, di mana kita memberikan KOH alkoholis sebanyak 40 ml ke dalam cuplikan yang ketiga, lalu diberikan juga PP, dilakukan pemanasan menggunakan rangkaian alat yang kedua. Setelah dilakukan pemanasan, lalu dititrasi dengan HCl ya setelah dingin sampai warnanya menjadi bening. Lalu selanjutnya adalah larutan KOH alkoholis itu ditambahkan dengan PP sebagai larutan blanko tanpa sampel, lalu dipanaskan selama 30 menit, lalu kemudian dititrasi dengan HCl sampai warnanya berubah menjadi bening dan dicatat volume HCl-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perhitungan. Yang pertama adalah menentukan normalitas dari NaOH yang distandarisasi dengan HCl. Caranya adalah volume HCl dikali dengan normalitas HCl dibagi volume NaOH akan ditemukan normalitas NaOH. Lalu ada penentuan ekivalen asam asetat mula-mula yaitu dengan mengalihkan volume daripada NaOH dikali dengan normalitas NaOH dibagi volume sampel yaitu 5 ml. Lalu penentuan ekivalen asam bebas sama dengan asam asetat mula-mula yaitu dengan mengalihkan volume NaOH dikali dengan normalitas NaOH dibagi dengan volume sampel yaitu 5 ml. Selanjutnya adalah penentuan ekivalen asam bebas di mana volume untuk titrasi blanko dikurangi dengan volume untuk titrasi cuplikan bagi volume sampel yaitu 5 ml dikali dengan normalitas daripada HCl dan akan ditemukan ekivalennya. Lalu selanjutnya adalah konversi di mana konversi adalah mol ekivalen dari asam total dikurangi mol ekivalen asam bebas dibagi mol ekivalen asam asetat mula-mula dikali dengan 100% dan akan ditemukan persen konversi daripada reaksi esterifikasi. Hasil yang didapat adalah sesuai dengan hipotesis yang ada di awal, di mana konversi ini akan semakin besar seiring dengan bertambahnya suhu, yaitu suhu tinggi yang dimaksud di sini adalah suhu didih campuran. Lalu penambahan katalisator yaitu H2SO4 dengan sifatnya eksotermis, yaitu menambah suhu tinggi daripada larutan atau campuran. Lalu yang ketiga adalah penggunaan reaktan yang berlebih, dalam hal ini adalah etanol, dan juga ada waktu pemanasan yang semakin lama. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang praktikum kimia organik analisis asam dalam campuran hasil reaksi. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.